Iya, mimpi itu sampai sekarang yang sudah diketahui manfaatnya, yo, diketahui apa yang terjadi pada saat mimpi itu ya. Mimpi kemarin udah bilang, mimpi itu adalah yang sudah jelas gitu ya, sudah jelas. Nanti mungkin kedepannya akan ada lagi eh, tugas dari mimpi-mimpi yang lain, tugas yang lain gitu. Tapi sampai sejauh ini yang diketahui adalah bahwa mimpi itu memaintain ya, merawat memori gitu ya. Merawat memori itu bukan berarti mempertahankan memori itu apa adanya, gitu. Tetapi yang namanya memaintain memori itu memodifikasi memori dari yang tidak menyenangkan jadi menyenangkan. Contoh, Wim, contoh. Kon pernah nggak kon gelut mbek koncomu sampai jengkel gitu? Pernah nggak? Oh, berantem yo. Oh, SSD, SMP, opo SMA. Kon istilahnya mau berantem itu kon wis jengkel nang omah nek perlu nggo senjata, nggo ruyung, nggo pisau gitu ya. Itu jengkel itu. Jadi kejadian itu sebenarnya kejadian yang tidak menyenangkan. Ya, tidak menyenangkan. Tapi nek saiki kon ketemu, kon cekikian dek koncomu. Kene ben kok iso ngono ya, ngono ya. Jadi memorimu sudah bergeser gitu. Memorimu kon gelut mbek koncomu waktu SMP itu. Waktu itu kon mungkin royoan bolah, royoan opo gak ngerti lah ya, mbu royoan parkiran lah, mbolah terserah itu ya. Lho iya lho iso. Lah niku tak kandhani ya, Wim. Biyen iku aku nek diwasno wong, diwasno tok ngono, Wim, tak parani. Kon lapo wasno aku? Ngono itu. Nah, itu adalah kultur di Malang itu. Di Malang Nguwasi apa, Dok? Hah? Nguwasi apa? Lihat Nguwasi apa? Melirik. Melirik. gitu. Melotot, ya, melotot. Menatap mata itu ya. Menatap mata. Jadi wasno melihat mata gitu ya. Mata pandangan mata itu. Oh. Itu di Malang tahun 80-an, 70-an itu sama dengan nantang gitu. Jadi kalau pandangan mata gitu, terus kemudian dihitung 1, 2, 3 apa kan nih? Kon lapo wasno aku? Jatuh cinta. Loh, kon lapo wasno aku? Loh, itu terjadi sampai yang namanya sampai aku nang Surabaya, Wim, gitu ya. Waktu aku di Surabaya itu ya, waktu aku di Surabaya itu waktu keterima di kedokteran itu kan daftar ulang ya. Daftar ulang terus kemudian apa namanya lihat daftar ulang terus waktu daftar ulang itu sudah diberitahu akan mau ada yang namanya penataran P4 tuh gitu. Jadi sebelum yang lain-lain penataran P4, delok lah tempat penataran P4 itu. Penataran P4 itu aku di Fakultas FISIP itu. Kan munggah delok oh ya wis lah penatarannya besok nang gini. Nah, terus aku lihat itu ada anak ngeliatin aja. Parahnya, kon lapang mas-masno. Bayangin aja, ngelihat itu ya, melihat itu sudah merupakan tantangan itu. Jadi dari lantai 3 ke lantai 2 itu kok ada orang anak-anak itu ngeliatin aja parah nih, Wim. Kon lapang masno aku, tantang kon. Terus anaknya tanya gini, Mas, sampai tekan Malang ya, Mas? Kenapa ngono? Enggak, aku kok tahu roh. Ya, bayangin aja, ada anak melihat itu bagi kita itu nantang gitu loh. Jadi ya waktu itu ya. Jadi waktu itu memori waktu itu ya kalau aku sih masih ingat perasaan waktu itu ya. Tapi pada umumnya orang menganggap itu udah ndak. Kamu berantem tahun waktu SMP SMA berantem gitu ya. Sekarang kamu ketemu temanmu itu, memorinya bukan memori jengkel yang ada. Jadi ketawa-ketawa, kon biyen anu ya, cundu-cunduan tuh, kon biyen gitu. Iya taek kon iki. Ya jadi memori yang tidak mengenakan itu jadi ini kok nge-freeze ya, Wim? Nge-freeze enggak sih, Wim? Enggak ya? Ya, oke. Ya itu. Memori yang tidak mengenakan itu jadi Wim, jadi semacam apa namanya? Jadi
Kalau sekarang Hiburan. jadi hiburan itu, jadi hiburan. Jadi kamu mengingat-ingat sesuatu yang apa namanya, mengingat sesuatu yang menjengkelkan waktu itu, misalnya disetrap guru gitu ya, kamu mesti jengkel. Waktu disetrap guru, kamu dihukum guru itu kamu jengkel. Tetapi sekarang kalau apa namanya, kalau yang apa yang itu kamu ingat-ingat, jadi itu menyenangkan. Ya pernah aku bilang bahwa kamu waktu masa SMP itu, waktu zaman SMP itu kebanyakan kamu tidak senang. Sekolah itu tidak menyenangkan. Pada umumnya loh ya. Kalau aku itu sekolah itu adalah cara melampiaskan keusilan ke guru gitu ya. Jadi aku itu dari rumah berangkat itu apa ya nanti yang akan kulakukan gitu itu ya. Gitu. Itu jadi fun, sekolah itu seneng gitu. Jadi berangkat sekolah itu sudah niat ngusili, Oh, niat ya teli. gitu. Murid ya teli. Ya, ya iya memang gitu. Tambah kan yang ojo digarai aku ini mbok garai tambah kumat engko gitu. Kumat. Jadi ya memori memori itu memori waktu kamu SMP, SMA. Kamu SMP itu hampir pastilah kamu tuh nggak seneng sekolah itu. Begitu bel masuk, kepingin cepet selesai lah pelajaran ini. Mari-mari sih pelajaran ini itu ya. Pingin bel aja. Begitu bel berlangsung, teng, guru diganti, kamu seneng gitu. Tapi kamu akan kembali ke jebakan bahwa, ini kapan sih nggak selesai-selesai itu. Jadi 5 jam pelajaran, 6 jam pelajaran itu kamu nggak nyaman gitu. Nggak nyaman. Nggak nyaman. Jadi kira-kira selama sekolah itu 90% itu yang ada kamu tidak nyaman. Tetapi kalau kamu ingat-ingat lagi masa SMP-mu sekarang, yang kamu ingat yang enak-enak aja. Ingat itu menyenangkan gitu. Padahal sekolahmu SMP SMA bagimu membosankan itu. Hampir semua orang kayak gitu. Gitu. Hanya orang-orang tertentu yang sekolah itu budal mulai fun gitu, seneng gitu ya. Itu perkecualian. Nah, memorimu yang bergeser itu diubah atau dimodifikasi oleh mimpimu itu. Jadi mimpi, yang namanya memorimu itu bergeser dalam waktu 1 tahun, kamu bergesernya itu 50%. Siapa yang geser itu? Lah itu mimpi itu ya. Mimpi itu yang menggeser memorimu itu. Nah, mimpi itu yang memaintain memori. Tujuannya apa? Mempertahankan kamu supaya resiliensimu terhadap kehidupan itu tinggi. Yang namanya motivasi kehidupanmu tetap ada gitu ya. Itu adalah tugasnya mimpi. Apakah tikus juga mimpi? Iya, itu. Tikus itu, meskipun tikus itu tidak punya consciousness kayak kamu, jadi dia tidak punya kesadaran. Apa punya memori? Punya itu. Tikus itu kalau ke satu tempat ada makanan, besok dia ke situ lagi. Lah apa kalau nggak memori itu namanya? Itu namanya memori gitu. Hanya saja pada memori manusia itu ada memori yang merupakan ingatan itu, memori itu ya. Ada memori yang implisit, ada memori yang eksplisit pun ada dibagi lagi gitu ya. Ada yang semantik, ada yang episodik gitu ya. Itu memori. Nah, memori semantik itu memori tentang apa gitu ya. Itu tentang apa, bagaimana gitu ya. Itu apa itu. Oh, misalkan ini apa namanya ibu kota Spanyol di mana itu Madrid misalnya. Itu memori yang namanya memori semantik. Jadi kamu mengingat-ingat tentang sesuatu gitu ya. Misalnya ini warnanya apa? Merah. Itu sebutan merah itu adalah semantik gitu. 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu adalah semantik gitu. Tapi ada yang namanya memori episodik gitu. Memori episodik itu gini, kalau kamu tanya, Bim, kamu tadi bangun pagi sampai siang ngapain aja? Nah, kamu itu mencoba merangkai sebuah cerita gitu. Dan rangkaian ceritamu itu nggak konsisten itu ya. Kalau aku nanya kamu ya, aku nanya kamu, Wim, kamu kemarin waktu
Lebaran ngapain gitu ya? Lebaran kemarin ya itu. Lebaran kemarin. Terus kamu ngomong, aku lunga nang di misalnya nang Solo misalnya. Berangkat numpak apa wim? Kamu menceritakan itu. Kamu mencoba kembali ke hari Lebaran itu ya. Ke hari Lebaran itu. Ya, ke hari Lebaran itu. Nah, terus kalau aku tanya hal yang sama 2 bulan lagi, memorimu itu tidak kembali ke Lebaran itu, kembali ke hari ini gitu. Kembali ke hari ini. Nah, hari ini itu suasanamu sudah bergeser, pikiranmu sudah bergeser, memorimu sudah bergeser gitu ya. Makanya itu yang namanya dalam waktu 1 tahun memori manusia itu rata-rata bergeser 50%. Jadi akurasi memorimu itu cuma 50% dalam waktu 1 tahun. Kalau dalam waktu 2 tahun akurasi memorimu 25% gitu ya. Ya, 2 tahun. 2 tahun tuh akurasi mimpimu itu 25% gitu. Lah kalau 3 tahun 12,5%. Kamu jangan terlalu percaya dengan memorimu itu ya. Nah, hanya saja kita sekarang mempunyai alat bantu untuk merekonstruksi menjadi lebih akurat. Misalnya itu ya. Kamu melihat foto itu ya. Ya, kamu melihat foto itu. Kamu melihat foto itu, kamu akan membantu foto itu terjadi. Kamu lihat foto pas misalkan malam apa namanya ospek itu. Kamu ingat, wih gitu dulu aku di luar itu kurang ngajar aku ben di apa namanya dipeluncu sama anak ini gitu ya. Jadi kamu ingat kamu waktu masih pakai topi ember gitu ya. Nah, pada saat kamu tidur itu ya, pada saat kamu tidur itu memori itu digeser oleh mimpimu itu, digeser. Yang tidak menyenangkan itu di-delete sama memori. Jadi hampir semua orang itu misalkan apa namanya ospek itu, hampir semua tidak senang lah, jengkel lah dari pagi disiksa gitu ya. Tetapi kalau kamu sekarang mengingat-ingat lagi masa orientasimu, kamu senyum-senyum loh. Wah iya, ini menyenangkan itu ya. Menyenangkan apa nih gitu ya. Gitu. Menyenangkan apa nih gitu. Itu adalah tugasnya mimpi. Jadi sampai sekarang yang sudah dipahami manfaat dari mimpi itu yaitu menggeser memori itu. Karena memori manusia itu bergeser. Yang menggeser apa? Mimpimu gitu. Kamu kalau sering-sering mimpi, sering-sering tidur malah bergeser banyak gitu ya. Ya, seperti aku dok, sering tidur, sering mimpi, bergeser tuh. Jadi tadi dok, kan bayi itu kan belum punya memori, berarti nggak bermimpi dok ya? Mimpi. Mimpi? Lah, teko saya mimpi loh. Oh ya itu. Ya, Soalnya kan mimpi itu. Mimpi itu. Jadi mimpi. Jadi ya mimpi macam-macam itu ya. Mimpi cuman tidak semua mimpi itu diingat pada saat bangun gitu. Gitu ya. Itu. Nah, sekarang dok, kondisi sebelum tidur dengan mimpi yang dihasilkan, itu ada korelasinya atau ada sebab akibatnya nggak dok? Nggak. Sampai sekarang yang dipahami bahwa data-data atau konklusi atau kesimpulan sampai saat ini, mimpi itu random, sangat random, ya. Mimpi itu random, dan ada orang-orang tertentu mimpinya randomnya kebangetan. Wah, mimpi itu aneh-aneh gitu ya. Yang diingat itu jadi bangun, itu ceritanya tuh mimpi lah, random dan tidak relevan banget itu ya. Jadi istilahnya misalnya itu aku ngimpi aku ngimpi nganter kamu ngelamar di puskesmas. Jadi ada orang ngimpi itu nganter aku ngelamar dari puskesmas ke puskesmas gitu.
hal yang tidak pernah aku lakukan dan dia tidak pernah lihat aku itu nggak pernah lihat, cuman dia hanya ngomong tadi malam lah aku ngimpi sampean apa ngimpi nganterno sampean itu ngelamar dari puskesmas ke puskesmas. Loh ya apa itu kurang random apa ya gitu. Kurang random apa, dia nggak kenal aku dulu gitu, nggak kenal itu ya. Bayangin aja dia itu hanya ngomong kayak gitu ya. Itu betapa randomnya yang namanya mimpi. Mimpi itu random gitu, random dan tidak ada ya itu sampai sekarang yang namanya mimpi betul-betul random. Yang diketahui itu random gitu ya. Jadi ya ada. Nah, apakah orang kalau memikirkan sesuatu itu terus mimpi? Belum tentu. Nah, belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Kamu memikirkan apa terus sampai mimpi-mimpi itu tidak ada. Tidak ada korelasi dengan apa yang kamu pikirkan sehari-hari gitu ya. Sampai kamu itu mimpi. Dan mimpi itu ada yang clear gitu ya. Clear dia mimpi itu ada. Orang yang mimpi itu detail ingat itu. Bahkan yang diomongin itu ingat itu. Tapi ada orang yang kalau mimpi itu nggak jelas. Aku tadi itu mimpi ketemu kamu. Tapi apa ya? Pokoknya ketemu kamu lah gitu. Ya itu ada yang nggak jelas itu. Kalau aku mimpi jelas, Wim. Mimpiku itu jelas. Karena begitu aku mimpi, aku tahu iki mimpi nih gitu. Hitam putih soalnya, kayak nonton TV tahun 60-an gitu. Ya, jadi kalau aku ini mimpi. Lagi hitam putih, Dok. Hitam putih, hitam putih. Jadi aku tuh begitu mimpi itu aku langsung sadar ini aku mimpi nih gitu. Ini mimpi. Jadi ya mimpi itu. Dan sejak aku tahu bahwa mimpi itu mendrive memori itu, ya aku ini, aku mimpi nih berarti hal-hal yang tidak enak sedang di-delete gitu. Yang ini, mimpi itu aku mikir gitu. Jadi bayangin aja pada saat mimpi itu aku bisa mikir gitu. Ini aku mimpi nih, jadi otakku sedang mendelete hal-hal yang tidak enak. Loh, bayangin aja, sedang mimpi itu mikir kayak gitu aku. Ya apa, kurang gendeng apa coba. Aku pernah mimpi, Dok. Bahas musik. Ya. Jadi kan beberapa orang biasanya gini, nggak? Beberapa orang biasanya gini, misalkan lagi meriang, sedang demam, sedang sakit kan biasanya kan mimpi jelek. Berarti itu kan cuma random ya, bukan karena sakitnya ya. Ya. Oke. Random. Random. Ya. Terus kedua, tadi kan kemarin waktu sama yang dokter cantik-cantik itu. Ya kemarin live Instagram kemarin loh kan sama dokter yang cantik-cantik kemarin. Iya, dokter cantik-cantik. Nah, itu kan katanya kebalikannya. Katanya mimpi bisa dijadikan pengobatan. Enggak sih, enggak benar itu. Enggak ada lah, mimpi pengobatan apa ya enggak lah itu. Bahwa mimpi itu mendilit ya, mimpi kita itu mendilit hal-hal yang tidak enak, ya gitu. Bahwa mimpi gini loh, mimpi itu sehat. Tapi mimpi itu terus bukan obat. Jadi sama jadi itu loh. ASI itu sehat, tapi ASI itu bukan obat gitu ya. Jadi kalau mikir tuh jangan diwolak-walik. Koyok wong jenggoten ae ndase diwalik. Itu kebiasaan itu. Ndase diwalik cara mikir itu dadi kewolak-walik ngono. Ya, makanya aja diwalak-walik rambut. Ya itu. Jadi mimpi itu sehat. Tapi bukan lantas mimpi itu obat gitu. Ya, lari pagi itu sehat, tapi lari pagi itu bukan obat penyakit gitu ya. Mikirnya itu ngono, dia belajar mikir sing genah yo gitu. Semene. Terus Dok, kayak kemarin itu kan otak itu melumpuhkan seluruh anggota tubuh ya. Kecuali kok mata, Dok. Kecuali kok boleh mata. Nah, itu ada alasannya nggak, Dok? Ada alasannya apa? Ada alasannya. Apa, Dok? Karena loh, pada binatang-binatang itu ya, pada binatang-binatang dulu nenek moyang kita itu mata itu adalah sensor terhadap datangnya bahaya gitu ya, gitu. Jadi otot bola mata itu tetap bergerak itu, ngikuti itu ya. Jadi tikus itu atau ikan itu tidur itu matanya gerak gitu ya. Matanya gerak untuk menghindari predator gitu ya. Dan terus kemudian otot nafas. Kenapa begitu? Ya, evolusi yang begitu. Individu-individu yang tidur yang mempertahankan
otot-otot bola matanya dan nafasnya itu adalah individu-individu atau spesies yang bertahan. Kalau enggak, gampang mati. Bayangin aja, kan turu terus kan gak ambekan, lah mati, Wim, itu. Nah, itu. Nah, karena kamu mati, kamu tidak bisa menurunkan sifatnya, itu. Mau mati, gitu. Tadi karena kamu nafas, kamu punya kesempatan menurunkan sifatmu ke keturunanmu. Ya, itu. Jadi secara evolusioner yang matanya gerak-gerak dan tetap nafas itu yang bisa bertahan hidup gitu. Yang nggak gitu ya gampang mati gitu. Itu penjelasannya itu kenapa ya itu. Oke dok, sekarang lanjut. Kalau misalkan orang nggak punya, kan harus lewat mimpi, kan harus ada REM ya, harus ada Pada REM. saat REM. Jadi mimpi itu pada saat REM itu. Nah, kalau misalkan dok, ya, orang nggak punya bola mata, itu masih bisa. Ya tetap Wem, itu kan istilah bahwa REM itu adalah fase di mana mata itu bergerak dengan cepat, rapid eye movement. Lah kalau orang matanya hilang dari kecil ya nggak lantas bukannya nggak ada, cuma matanya nggak gerak-gerak. Oh motone gak ono, ya apa sih kon iki ngono. Ya apa kon iki ya gitu. Orang itu kalau tidur merem. Lah kalau nggak punya mata apa dia nggak tidur kon tak antemi lho kon ngono. Kon iki ngomong tuh padane Kartolo ae ngono ya. Ya kan kok kayak Kartolo. Lho kok lek wong kalau orang nggak punya mata lek turu ya apa lho ya apa sih kon iki ya gitu. Ya orang itu rapid eye movement itu istilah antara yang namanya satu siklus dengan siklus yang lain namanya emerge gitu ya, fase emerge itu ya. Dari satu siklus itu kan fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, dari 4 3 2 1, terus dari 1 itu masuk ke fase 1 siklus berikutnya. Nah, antara fase 1 dengan fase 1 ini emerge ini itu namanya REM. Apakah REM itu REM itu bagian dari fase? Bukan, itu justru antara siklus itu ya. Nah, pada fase itu terus kenapa disebut REM pada fase itu matanya bergerak-gerak dengan cepat gitu. Lah kalau ada orang nggak punya mata, sing mbok delok apa nih wong motone gak ono. Kon niku nggak play ya kayak iki ngono. Ya padha orang kalau tidur cirinya merem. Lah kalau orang nggak punya mata, oh lambemu yo. Ya apa ngono. Lanjut dok, tadi kan apa? Kalau orang yang berarti belum bisa melihat atau orang yang nggak bisa mendengar, itu kan ketika mimpi otomatis apakah dia juga nggak bisa mendengar, tidak bisa visualisasi, nggak bisa audio, atau gimana dok ketika bermimpi? Ya, fase tidur nyenyak itu adalah fase mengabaikan lingkungan sekitarnya, gitu. Diabaikan memang itu. Jadi ada suara kamu yang tidak dengar, gitu. Tidak merespon, gitu. Tidak merespon. Tapi apakah otak kita merekam itu? Iya, merekam. Gitu. Otaknya orang tidur itu merekam suara, gitu merekam. Gitu. Cuman mereka tidak merespon, gitu. Ya, tidak merespon. Respon terhadap rangsangan itu hilang gitu. Responnya hilang. Tapi tetap memori itu ada gitu. Memori itu ada. Jadi kamu dengerin apa namanya? Kamu misalkan dengerin The Beatles itu waktu apa namanya? Tidur itu. Apakah telingamu mendengar? Mendengar itu. Apakah suara itu sampai ke misalnya auditory cortex? Sampai gitu. Tapi kamu tidak menotis itu sebagai sesuatu yang perlu direspon. Kamu tidak merespon. Jadi tidur itu membuat kamu tidak merespon lingkunganmu. Gitu. Respon. Ya itu tidak merespon lingkunganmu. Nah itu yang disebut kamu istirahat. Itu ya. Istirahat. Tapi bukan berarti kalau nggak tidur nggak istirahat. Itu ya. Maksudnya gini, maksudnya ketika orang yang buta atau orang yang tuli itu kan nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Ya, itu mimpinya seperti apa? Ya kan itu ya apa sih? Kan orang buta itu montok mimpi melihat, ya enggak, mimpinya itu ya mimpi soal pendengaran, penciuman, ambu soto. Lah iso sih Wim ngono.
Oh, ngimpi mangan soto gitu. Lah kamu kira orang kalau buta terus nggak bisa mambu soto ya apa sih kon niku? Orang buta ya masih bisa mendengar itu ya. Tapi mimpinya mimpi pendengaran gitu. Wah, kalau orang bisu tuli gitu ya, mimpinya ya penglihatan, nah penciuman, mangan soto, ngono ya itu. Tadi dok soal kemarin kan yang tadi lupa bahas yang melumpuhkan bagian kan kayak step walking itu kan otak gagal melumpuhkan tubuh ya. Ya, jadi ya betul. Nah kalau kalau kayak ngompol dan mimpi basah itu juga seperti itu. Apa Beda, otak gagal melumpuhkan? Oh beda, beda. beda. Kenapa itu? Dok? Sik ta lah, Kenapa itu? sik ta lah. Kono sik ngomong sing hati-hati ngono ya. Lambene ditoto sing bener ngono. Melumpuhkan. Lah mosok melumpuhkan manukmu ya enggak gitu. Dengerin lah. Lah perasaanmu mimpi terus melumpuhkan manukmu ya enggak wem ngono lho ya. Saiki kon ngaceng itu karena yang namanya kon itu ereksi, terus kamu itu ejakulasi itu dikendalikan oleh saraf otonom namanya. Itu. Yang dilumpuhkan itu adalah otot-otot motorik, saraf motorik yang dilumpuhkan itu. Lah, tubuh ini dikendalikan oleh ada saraf motorik, ada saraf sensorik, ada saraf otonom. Lah ngacengmu itu gara-gara saraf otonom gitu loh ya. Loh, kamu pagi-pagi melek yo ngaceng wem ya opo itu namanya morning glory gitu ya. Loh itu bagian karena itu dikendalikan oleh yang namanya saraf otonom itu. Loh, kon biyen arek cilik-cilik itu, dia itu melihat yang namanya kucing kawin, dia itu ereksi itu. Loh tanpa disadari gitu ya. Tanpa disadari itu ya enggak ada. Aku tak ngaceng ya gak ono lah wem ngono ya itu. Atau kamu lihat terus aku enggak mau ngaceng ya ngaceng ae wem itu ya itu. Lah gitu ya itu. Nah, itu karena itu dikendalikan oleh saraf otonom di luar kemauanmu. Saraf otonom itu ada dua, ada parasimpatis, ada simpatis itu. Nah, orang kalau ereksi itu adalah parasimpatisnya terangsang jadi ereksi. No. Kalau parasimpatis terus sampai puncak akhirnya saraf simpatis. Nah, itu yang namanya ejakulasi itu tadi gitu. Gampang itu koyok wahing gitu loh, Wim. Wahing itu sebelum kepingin wahing itu adalah rangsangan parasimpatis. Begitu wahing haji itu itu persis itulah yang namanya ejakulasi itu ya. Ejakulasi itu seperti itu. Podo mbek wahing gitu ya. Sama mekanismenya itu sama persis dengan wahing gitu ya. Sama persis dengan wahing itu. Itu adalah mana? Nah, pada saat kamu tidur, nah yang namanya parasimpatis yo ndak dikendalikan yang namanya otak kecil, jembatan Farol Pons dan batang otak itu melumpuhkan otot-otot atau saraf motorik. Ya, sensorinya enggak. Jadi kamu kalau dicubit ya kesakitan tetap gitu ya. Jadi kalau kamu tidur itu dicubit, bangun karena yang namanya saraf motorikmu itu, saraf sensorikmu itu sensorik tidak deaktivasi. Yang dideaktivasi adalah saraf-saraf motorik. Lah, yang namanya mimpi basah itu sebetulnya itu adalah begitu kamu ejakulasi, terus kamu merekam itu memori palsu itu. Dan itu ya yang namanya mimpi basah itu. Terus kamu melakukan sesuatu itu. Itu adalah pada saat itu juga, pada saat terjadi ejakulasi itu. Terus itu merangsang otak untuk merekonstruksi sebuah kejadian itu. Jadi itu bukan mimpi dulu terus kemudian basah. Basah dulu baru mimpi. Gitu loh. Gitu kamu. Oh, berarti bukan mimpi ya, tapi di bawah sadar ya. Bawah sadar. Merekonstruksi sebuah kejadian dalam waktu 50 nanodetik kamu membuat cerita gitu. Otakmu itu. Makanya otakmu ini geblek kok jadi. Otak kita itu kamu
Geblek itu ya. Mimpi basah itu adalah itu tadi pada saat kita terangsang parasimpatis dan simpatis itu 50 nanodetik kita merekonstruksi sebuah kejadian yang ada dalam mimpi. Bangun koyo mimpi gitu ya. Padahal ya enggak itu seperti hyper recalling gitu. Itu seperti orang itu bagian dari hyper recalling. Iya kayak seperti deja vu. Itu kamu merekonstruksi. Jadi agak beda itu ya. Kalau deja vu itu kan kamu merasa, ya, jadi kamu pada saat terjadi ejakulasi itu kamu merekonstruksi gitu. Itu apakah itu sudah direkam itu sudah tahu sejak lama. Kenapa orang kalau yang namanya mimpi basah itu biasanya dia mimpi terus kemudian ejakulasi. Ternyata yang terjadi adalah basah dulu baru yang namanya otakmu itu merekonstruksi kejadian itu. Dan yang namanya ejakulasi atau mimpi basah itu random itu. Randomnya. Loh ada orang yang karena dia itu preferensinya itu dia itu ngelus-ngelus Harley Davidsonnya itu. Nah, ada orang itu yang mimpi basah gara-gara ngelus-ngelus Harley Davidson dalam mimpinya itu loh gitu. Jadi sebetulnya dia itu terjadi ejakulasi terus dia merekonstruksi aku ngelus-ngelus Harley Davidson gitu. Ngono gitu. Harley Davidson sifat Hardik. Iya. Bukan Hardik. Kan itu mesti iku senenganmu iku ndelok iku. HD Jav iku. Ya, berarti begitu juga dengan ngompol juga, kalau ngompol juga gitu juga ngompol seperti itu ya, kita ngompol dulu. Beda. Nah, beda jelaskan. Kalau ngompol itu tidak terangsang yang namanya saraf simpatisnya nggak terangsang, itu parasimpatis bener gitu. Parasimpatis, tapi ya seperti kamu tadi itu. Basah dulu baru merekonstruksi gitu. Ada itu. Itu basah dulu baru merekonstruksi gitu. Oke, kembali ke pertanyaan Dok. Apa mau lagi? Kayak mau tafsir mimpi Dok ini Dok. Apa? Nah ini Dok, kalau orang mimpi jatuh atau mati itu kenapa ya? Kenapa? Mati. Kenapa? Dok, kalau orang mimpi jatuh atau mati, kenapa ya? Mungkin mau mati. Ya mimpi kan random itu. Mimpi itu random. Kalau kamu mimpi jatuh, ternyata jatuh beneran gitu ya. Mimpi jatuh, keduabrus gitu. Pernah nggak kamu jatuh dari tempat tidur terus mimpi jatuh? Sama, itu kejadian jatuh dulu, baru kamu merekonstruksi mimpinya gitu ya itu. Intinya random Mas. Mimpi mati gitu ya. Mimpi mati. Ya on sial lah mimpi mati. Aku pernah mimpi Dokes mati loh. Mimpi Dokes mati. Aku ngimpi mati itu pernah, ngimpi itu. Tapi karena hitam putih aku sadar, iki aku ngimpi gitu. Jadi aku pernah mimpi mati itu. Mimpi mati. Kok masih kerasa? Mati itu kan nggak kerasa. Tapi hitam putih, iki ngimpi ngono itu. Ya, mimpi mati. Aku kok masih bisa merasakan. Harusnya mati itu nggak kerasa apa-apa. Iki ngimpi, hitam putih, ngimpi aku gitu. Enak itu. Jadi itu ya, itu. Apa? Iki loh, carinya Dani loh. Dari Mbak, ya ini dari Bu Dani, ya ini Bu Dani. Kalau orang jarang mimpi, apakah berarti keakuratan memorinya lebih tinggi? Enggak, bukan gitu. Yang namanya mimpi kita itu hanya sedikit yang kita ingat, itu loh ya. Jadi dan kalau kamu itu merasa nggak pernah mimpi, ya mimpimu itu tidak
Tidak kamu ingat aja loh, orang tiap hari ya mimpi. Kalau tiap tidur antara 2 siklus, itu orang mimpi. Cuman hanya kurang dari 2% mimpi itu yang diingat pada saat bangun. Ngono lho Dan, yo itu. Yo. Dok, kenapa mimpi buang air kecil ternyata buang air enggak gitu. Aku berkali-kali mimpi kencing juga enggak kencing gitu. Nah, pada saat kalau kamu kencing terus kamu mimpi, itu kamu kencing dulu baru merekonstruksi mimpinya gitu. Aku tuh mimpi kencing. Tapi aku tahu ini mimpi ini. Kenapa hitam putih itu? Nggak apa-apa. Aku juga nggak ngompol gitu. Tidak selalu gitu. Tidak selalu. Aku sering Lanjut lah. ngimpi ngamplengi wong itu ya. Ngimpi ngamplengi wong, tak ngamplengi iki ngimpi gue soal hitam putih. Iki Ya, tapi rangge bahaya ya. tapi dalam kehidupan sehari-hari aku ben sering ngamplengi wong biyen. Dulu sekarang enggak. Sabar saiki. Oke. Biar ngamplangi saiki merkuli deh gak kapal. Ya, aku biyen ojo diotek lah, mbok otek wis tak kampleng temenan kon ngono. Tak akan coba menghindar Dok, mangi gendeng ra menghindar. Ya tak uber. Wah niku aku iki lho Wim, tahu ngene Wim. Arek Apa? ana tanggoku ya, tanggo mburi omah. Gak ono apa-apa moro ngene. Aku gak dolen mbek kon. Gak oleh bapakku, kon nakal. Ngono aku digunono Wim. Tak uber sampai mlebu kamare tak uber. Oh, tak uber masuk rumah tak kejar masuk kamar dia tak godar. Ibu guyu ada apa Mas? Jenenge Nardi. Tanggo mburi. Isih urip. Lu karo iku embuk kita. Oh no. Lah gak ono udan, gak ono angin lho, Wim. Aku gak dolen mbek kon, gak oleh bapakku kon nakal ngono. Tahu Wim. Tapi kita tahu pernah ceritakan yang ini. Kenapa? Pernah cerita itu. Iya. Pernah dokter ceritakan yang ini pernah. Iya, itu makanya itu. Itu tak uber. Dulu aku kayak obsesif. Aku masih obsesif mana? Jengkel aku tak kejar. Oh, pernah ketemu Nardi itu waktu aku SMA. Tak aku tak ketak gitu. Jadi waktu aku SMA itu ketemu sama Nardi tak ketak. Tas ngono. Nah, ini Dok lagi nih. Apakah orang koma masih bisa mimpi? Ya. Nah, Orang koma itu bisa mimpi gitu ya, bisa mimpi dan mimpinya pada saat dia mau bangun gitu ya. Ya koma ya nggak mimpi. Mimpi itu pada saat tidur gitu ya. Mimpi itu pada saat tidur itu. Jadi orang koma mimpi itu adalah pada saat mau bangun gitu. Pamar mau bangun itu dia tidur mimpi. Pada saat koma nggak mimpi koma gitu ya. Koma. Aku koma 8 hari ya nggak mimpi belas sih, tangi kok. Tuh nanti, nang ICU ngono. Nang ICU boy ngono. Yang ketusuk pisau itu. Yang ketusuk pisau gitu. Yang mana? Itu. Gara-gara mangan itu. 8 hari memang. 8 hari itu nanti. Alergi itu. Iya, aku nanya. Aku tadi tidur berapa jam? 8 hari. Hah? 8 hari. Kayak mati. Gitu. Oh, mana ada pertanyaan agaknya aja soal IQ. Pertanyaan yang lagi. Apa? Dok, apa benar IQ bandar narkoba lebih tinggi daripada profesor? Nah, ya, kalau kepingin tahu ya dites itu. Tapi biasanya kalau profesor itu IQ-nya lumayan gitu. Tapi ono sing goblok sih. Ono sing goblok asli, ono sing goblok. Beneran itu Wim, itu ada gitu. Profesor itu tidak semua profesor itu IQ-nya tinggi gitu ya. Gitu. Tidak semua profesor IQ-nya tinggi. Ada IQ-nya pas-pasan ya ada gitu.
harus dites ya dok. Nggak harus Oke. dites, kalau kamu mengatakan apakah lebih tinggi apa enggak, ya dites itu. Iya harus ada bukti. Oke siap. Oh iya dok, ini lupa nih. Mimpi dalam mimpi itu mang rekonstruksi otak apa gimana? Apa benar ada Ya. mimpi dalam mimpi itu? Ya itu kan masalah memorimu itu. Bagaimana kamu, ya enggak kayak film Inception itu, bohong lah itu ya itu. Itu ada, itu ada. Ini ada cerita. Itu kamu tahu Mas Ulil Absor Abdallah itu. Ulil Absor Abdallah itu loh. Jadi dia habis nonton film Inception itu ya. Tahun 2010 itu nonton Inception gitu ya. Habis nonton Inception ini ketemu kita, aku, Mas Ulil sama Mas Lutfi sama saya Muksid. Kita berempat ngobrol. Duh, Mas Rio itu Inception tuh saya juga pernah itu. Pernah ya Mas itu. Pernah gini. Jadi waktu itu saya kebelet kencing gitu ya. Jadi waktu mimpi itu kebelet kencing gitu. Jadi dalam mimpi kebelet kencing itu saya sadar ini saya masih tidur. Nanti kalau saya aku ini kencing, nanti saya ngompol gitu, katanya Mas Ulil gitu. Lah terus itu akhirnya saya tahan Mas itu. Akhirnya saya bangun. Setelah saya bangun, lah ini sudah bangun ini. Saya kencing. Ternyata saya masih tidur, saya ngompol. Itu Mas Ulil itu lucu banget. Jadi dia menceritakan, jadi dia mengalami seperti ada film Inception itu gitu. Nah, waktu itu gue jelasin, Wim. Enggak, Mas, itu enggak gitu. Itu Mas Ulil itu ngompol terus merekonstruksi kejadian itu seperti mimpi gitu. Loh, iya, enggak ada mimpi dalam mimpi itu. Itu kita waktu bangun itu kita merekonstruksi sebuah cerita otak kita gitu ya. Itu Mas Ulil itu lucu cerita tuh, ketawa ngakak yang lain itu lucu Mas Ulil itu lucu saja nih hari ini. Constant up dok. Apa? Constant up itu. Constant up itu orang. Lucu. Bisa. Oh, bener, dia itu lucu itu. Lucu itu. Lo dia itu kalau membawakan jenaka Mas Ulil itu. Ulil itu jenaka itu. Ulil masih ngaji ya, ngaji Al-Ghazali. Biarin aja. Oke. Saya juga pernah dok mimpi dalam mimpi itu ya pernah seperti itu waktu Ya. 10 tahun yang lalu lah. Iya. Tapi ya Lucu-lucu nggak aja. kayak film Inception itulah. Bahwa itu bisa terjadi bisa, tapi ya nggak segitunya itu ya. Lanjut pertanyaannya udah terjawab semua sih, hampir semua terjawab. Nah, sebetulnya hewan yang bermimpi itu apa sih dok, reptil apa bahkan Semua binatang itu mimpi itu. Karena gini loh, mimpi itu tujuannya adalah bermimpi. semut itu gak ada utek lambemu ya apa sih? Kan binatang gimana makanya? Ya binatang yang berotak lah ya gitu. Tapi apakah semut punya memori? Punya itu ya. Punya itu. Kalau pada serangga, sarafnya adalah saraf tangga tali Wim itu ya. Ya itu. Jadi yang otak, yang punya otak binatang yang punya otak itu ya mimpi itu. Robot AI bisa mimpi, ya bisa kalau dia diprogram untuk mimpi itu ya. Ini loh ada pertanyaan, robot AI bisa mimpi? Ya bisa kalau diprogram itu. Ya, atau dia mengembangkan kemampuannya sendiri, bisa itu. Ya. Dok, apakah kematian itu suatu mimpi yang panjang? Ya coba kamu mati sendiri terus kamu buktikan itu. Ya, itu dok, tak tunggu pembuktiannya. Kayak lagunya kita itu. Kematian hanyalah tidur panjang, maka mimpi indahlah engkau Kamelia, gitu itu. Itu adalah
Camellia 4 itu Camellia 4 itu. Kalau Camellia 1 itu kan dia Camellia itu. Nah dok, tadi kan kalau mungkin orang-orang yang punya masalah free apa ya, stres atau depresi, itu bisa nggak sih dok dikasih apa, treatment untuk bermimpi biar menghilangkan Loh, kan memori buruknya? lak ngaran Kayak tadi. maneh. Gak ngono cara maine arek iki yo. Mimpi itu sehat, tapi mimpi itu bukan obat. Gaplek arek iki kon susu tak Maksud kaplok tekan doang lho. Kon tak wes lakban ngerti. dikandani itu. Iya. Tahu menawas sudah ada Ayo, ya caranya. ini lo yang enggak gitu caranya. Bahwa mimpi itu sehat, iya, tapi mimpi itu bukan obat. Bahwa jalan kaki itu sehat, olahraga itu sehat, lantas bukan lantas. Oh, yang namanya orang sehat, orang sakit, mbok kon jalan kaki, geblek ae arek iki ngono ya. Kon suwe-suwe tak lakban temenan, tak parani nang Semarang tak lakban lambemu 40 dina 40 bengi, ya apa? Ngono. Kenapa harus 40 hari dok? Iya, padha ambek iku kan. Lho, kon Apa? iki kuburan lek 40 dina sangar. Lho, kon kuburan 40 dina iku sangar. Nek wis 40 dina, poconge iku sedih diketok digawe tutup iki maling kon gak ketok kon. Kon sing gak ketok. Kan kon Ya bener, ketutupan soalnya ketutupan, ya bener. kon pocong kuburan 40 dina ketok diketok poconge digawe ini kon gak ketok. Ya bener. Gak ketok wong Bener. depan pocong. Bener ketutupan ya. Guyonan dok. Guyonan orang tua. Oke. Apa gitu? Kandimu. Nah, ini kemarin sih, apakah mimpi bisa dilihat dok melalui alat sesuatu atau gimana? Bisa, bisa. Apakah mimpi bisa dilihat? Bisa dari pola yang kita dapatkan. Ya itu bisa. Jadi kalau sekarang itu tanya, apakah bisa orang bermimpi itu dilihat polanya? Bisa. Sekarang itu apa yang nggak bisa itu ya? Asal data banyak gitu ya. Datanya banyak, terus kemudian alatnya itu disambungkan dengan artificial intelligence, itu bisa akurat banget. Orang ini ngimpi apa itu bisa, itu ya bisa. Sekarang data yang dimasukkan, kalau aktivitas seperti ini otak itu gini, jadi data itu dimasukkan. Kalau orang mengingat seperti ini, aktivitasnya otak seperti ini, data banyak dimasukkan. Jadi pada saat ada orang mimpi terus direkam otaknya, terus kemudian dimasukkan ke AI itu bisa memprediksi mimpinya itu mimpi apa. Bisa sekarang. Yang terakhir dok, Apa? ketika mimpi mungkin mimpi jelek berlari dikejar anjing, wah apalah dikejar dokdes, kejar apa? Kan bangun-bangun tuh lelah dok. Dok kenapa dok? Itu kan kenapa kalau misalkan mimpi jelek, mimpi buruk, misalnya dikejar dokdes, dikejar siapa gitu kan, bangun-bangun kan lelah ya, badan tuh pegel-pegel gitu. Itu kenapa dok? Pegel. Kenapa? Bad mood aja, bad mood kamu itu. Itu bad mood aja. Gitu. Nah pada saat bad mood kamu itu, mimpi yang kamu ingat itu yang nggak enak itu. Mimpi nggak enak. Jadi bukan mimpi terus kemudian kamu jadi bad mood, enggak. Sebetulnya kamu itu bad mood dulu, mimpimu nggak enak gitu ya. Jadi kamu itu merekonstruksi apa yang ada di dalam emosimu gitu ya. Jadi yang namanya mimpi itu direkonstruksi dalam waktu pendek, sesaat sebelum bangun itu loh. Gitu. Berarti bukan karena apa? Waktu mimpi itu ototnya kejang-kejang terus setelah bangun. Enggak lah. Enggak ya. Gitu. Oke dok. Ya wes dok. Oke. Untuk sementara ini dulu. Sip. Lanjut minggu depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter malam hari ini. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Salam bahagia untuk kita semua. Ya. Buku Sapiens bagian 6, Membangun Piramida 2. Karya Yuval Noah Harari. Dinarasikan oleh Jendela Ilmu 2.
Revolusi agrikultur adalah salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah. Sebagian pendukung mengklaim bahwa revolusi itu menempatkan manusia di jalan menuju kemakmuran dan kemajuan. Yang lain menyatakan revolusi itu mengarah kepada kehancuran. Kata mereka, inilah titik balik ketika sapiens membuang simbiosis intimnya dengan alam dan berlari menuju ketamakan dan alienasi. Kemanapun arah jalan menuju, tak ada kata kembali. Perladangan memungkinkan populasi naik begitu radikal dan cepat sehingga tak ada masyarakat agrikultur kompleks yang pernah bisa lagi mempertahankan diri jika ia kembali ke perburuan dan pengumpulan. Sekitar 10.000 SM, sebelum transisi menuju agrikultur, bumi dihuni sekitar 5-8 juta pengembara nomaden. Pada abad pertama Masehi, hanya 1-2 juta pengembara yang tersisa, terutama di Australia, Amerika, dan Afrika. Tetapi jumlah mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengan 250 juta petani dunia. Mayoritas besar petani hidup di permukiman-permukiman permanen, hanya sedikit yang menjadi penggembala nomaden. Bermukim menyebabkan sebagian besar wilayah orang menyusut secara dramatis. Para pemburu penjelajah kuno biasanya hidup dalam teritori yang meliputi berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus kilometer persegi. 2. Rumaha adalah teritori menyeluruh, dengan perbukitan, sungai-sungai, hutan-hutan, dan langit terbuka. Para petani di sisi lain, menghabiskan sebagian besar hari-harinya bekerja di sebuah ladang kecil atau kebun buah, dan kehidupan domestik mereka terpusat pada satu struktur reot kayu, batu, atau tanah liat, berukuran tak lebih dari beberapa puluh metera, rumahnya. Petani biasanya mengembangkan keterikatan sangat kuat dengan struktur ini. Inilah revolusi yang berjangkauan luas itu, yang berdampak psikologis sekaligus arsitektural. Oleh karena itu, keterikatan dengan rumah saya A, dan keterpisahan dari tetangga menjadi penanda psikologis dari makhluk yang semakin memusatkan diri. Teritori-teritori agrikultur baru tidak hanya jauh lebih kecil dari teritori pengembara kuno, tetapi juga jauh lebih artifisial. Selain penggunaan api, para pemburu penjelajah hanya sedikit membuat perubahan-perubahan sengaja atas tanah yang menjadi tempat mereka berkelana. Di sisi lain, para petani hidup dalam pulau-pulau artifisial manusia, yang mereka iriskan dengan usaha keras dari alam bebas di sekelilingnya. Mereka memangkas hutan-hutan, menggali saluran-saluran, membersihkan ladang, membangun rumah-rumah, menggali parit, dan menanam pohon-pohon buah dalam barisan-barisan rapi. Habitat artifisial yang dihasilkan hanya ditujukan bagi manusia dan tumbuh-tumbuhan serta binatang-binatang mereka A, dan sering dipagari dengan dinding dan pelindung. Keluarga-keluarga petani melakukan semua yang bisa mereka lakukan untuk mengenyahkan bibit-bibit yang bertingkah dan binatang-binatang yang liar. Jika ada penyusup masuk, mereka mengusirnya. Jika melawan, para manusia antagonis mencari cara untuk melenyapkan mereka. Pertahanan-pertahanan yang sangat kuat dibuat di sekitar rumah. Sejak awal masa agrikultur sampai masa kini, miliaran manusia bersenjatakan ranting, pemukul, sepatu, dan semprotan beracun tak henti-henti terlibat dalam perang melawan semut-semut gigih, kecoa-kecoa gesit, laba-laba petualang, dan kumbang-kumbang tersesat yang terus menginfiltrasi domisili manusia. Pada sebagian besar rentang sejarah, enklave-enklave buatan manusia ini tetap sangat kecil, dikelilingi oleh hamparan alam yang tak tersentuh. Permukaan bumi memiliki luas sekitar 510 juta kilometer persegi, 155 juta diantaranya berupa daratan. Sampai dengan 1400 Masehi, mayoritas besar petani beserta tumbuhan dan binatang-binatang mereka, terhimpun dalam area hanya 11 juta kilometer persegi, 2% dari permukaan bumi. Dua area lain dimanapun terlalu dingin, terlalu panas, terlalu kering, terlalu basah, yang tidak cocok untuk pertanian. Dalam irisan mungil 2% dari permukaan bumi inilah sejarah berkembang. Orang sulit meninggalkan pulau-pulau artifisial mereka. Mereka tidak bisa meninggalkan rumah-rumah, ladang-ladang, dan lumbung-lumbung tanpa risiko kehilangan yang mengerikan. Lebih dari itu, dari waktu ke waktu mereka mengakumulasi semakin banyak dan semakin banyak baranga, benda-benda, yang tak mudah diangkut, yang mengikat mereka. Para petani kuno bagi kita mungkin miskin dan kotor, tetapi satu keluarga biasa memiliki lebih banyak artefak dari satu suku pengembara. Datangnya masa depan. Sementara ruang agrikultur menyempit, masa bercocok tanam mengembang. Para pengembara biasanya tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan pekan depan atau bulan depan.
Para petani mengumbar imajinasinya hingga ke tahun-tahun dan dekade-dekade pada masa depan. Para pengembara tidak memikirkan masa depan karena mereka hidup dari tangan dan mulut dan hanya menyimpan makanan atau mengumpulkan harta benda dengan susah payah. Tentu saja, mereka jelas terlibat dalam suatu perencanaan yang maju. Para perancang seni Gua Chao Phet, Las Chaos, dan Altamira hampir pasti meniatkan itu semua bertahan dari generasi ke generasi. Aliansi-aliansi sosial dan persaingan politik adalah urusan-urusan jangka panjang. Sering butuh beberapa tahun untuk melunasi dukungan atau membalas kesalahan. Bagaimanapun, dalam ekonomi penghidupan yang bergantung pada berburu dan mengumpulkan, tidak ada batas yang jelas tentang rencana jangka panjang semacam itu. Secara paradoks, itu menyelamatkan para pengembara dari banyak kecemasan. Tidak ada gunanya khawatir tentang hal-hal yang tidak bisa mereka pengaruhi. Revolusi agrikultur menjadikan masa depan jauh lebih penting dari yang pernah terjadi sebelumnya. Para petani harus selalu memikirkan masa depan dan harus bekerja untuknya. Ekonomi agrikultur didasarkan pada siklus musim produksi, yang berisi bulan-bulan panjang penanaman diikuti periode panen puncak yang singkat. Pada malam setelah akhir panen yang berlimpah, para petani mungkin merayakan segala yang mereka capai. Tetapi dalam sepekan atau lebih mereka kembali lagi bangun pagi untuk bekerja sepanjang hari di ladang. Meskipun ada makanan yang cukup untuk hari ini, pekan depan, dan bahkan bulan depan, mereka harus cemas tentang tahun depan dan tahun sesudahnya. Kecemasan akan masa depan berakar tidak hanya pada siklus-siklus musim produksi, tetapi juga pada ketidakpastian fundamental agrikultur. Karena sebagian besar desa hidup dari menaman tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang domestikasi dengan keragaman yang sangat terbatas, nasib mereka tergantung pada kekeringan, banjir, dan wabah. Para petani harus memproduksi lebih banyak dari yang mereka konsumsi agar bisa menyimpan cadangan-cadangan. Tanpa benih di lumbung, guci-guci minyak zaitun dalam tanah, keju di dapur, dan sosis yang menggantung dari kasau, mereka bisa kelaparan pada tahun-tahun buruk. Dan, tahun-tahun buruk pasti datang, cepat atau lambat. Seorang petani hidup dengan asumsi bahwa hidup tak selamanya berjalan dengan baik. Akibatnya, sejak masa paling awal agrikultur, kecemasan tentang masa depan menjadi pemain utama dalam teater pikiran manusia. Ketika petani bergantung pada hujan untuk mengairi ladang, permulaan musim hujan berarti setiap pagi petani menatap horizon, mengendus angin, dan menebarkan pandangan matanya. Apakah itu awan? Akankah hujan turun tepat waktu? Apakah akan cukup? Apakah badai besar menyapu benih dari ladang dan mengaduk-aduk tanaman? Sementara itu, di lembah-lembah sungai Eufrat, Indus, dan Kuning, para petani lain tak kalah hebohnya memantau ketinggian air. Mereka membutuhkan air naik untuk menyebarkan kesuburan tanah bagian atas dataran tinggi ke bawah, dan membuat sistem irigasi besar mereka terisi air. Namun, banjir yang meluap terlalu tinggi atau datang pada saat yang tidak tepat bisa menghancurkan ladang mereka, sama buruknya dengan kekeringan. Para petani khawatir dengan masa depan, bukan hanya karena banyak yang mereka khawatirkan, melainkan juga karena mereka bisa melakukan sesuatu terhadapnya. Mereka bisa membersihkan ladang lain, menggali saluran irigasi lain menyemai lebih banyak bibit. Petani yang gelisah sama repotnya dan sama kerja kerasnya dengan semut pemanen pada musim panas, berkeringat untuk menanam pohon-pohon zaitun yang minyaknya bisa diperas oleh anak-anak dan cucu-cucu mereka, menunda makan makanan yang dipanen hari ini sampai musim dingin atau tahun berikutnya. Stres bertani mengakibatkan dampak sangat jauh. Itu menjadi fondasi sistem politik dan sosial berskala besar. Sedihnya, para petani yang rajin hampir tidak pernah mencapai keamanan ekonomi pada masa depan yang mereka ukir melalui kerja keras pada masa kini. Di mana-mana, para penguasa dan elit bermunculan, hidup dari surplus makanan petani dan memberi mereka hanya bagian yang cukup untuk bertahan hidup. Pengorbanan surplus makanan ini menghidupi politik, perang, seni, dan filsafat. Mereka membangun istana-istana, benteng-benteng, dan kuil-kuil. Sampai dengan era modern belakangan, lebih dari 90% manusia adalah petani yang bangun tidur pada pagi hari untuk mengolah tanah dengan keringat dari kening mereka. Lebihan hasil produksi mereka menghidupi minoritas elitea, raja, pejabat pemerintah, tentara, pendeta, artis, dan pemikira, yang mengisi buku-buku sejarah. Sejarah adalah sesuatu yang dilakukan oleh sangat sedikit orang, sedangkan semua orang lainnya membajak sawah dan memikul kantong-kantong air.
sebuah tatanan yang diimajinasikan. Surplus-surplus makanan yang diproduksi para petani, digabungkan dengan teknologi transportasi baru, pada akhirnya memungkinkan lebih banyak dan lebih banyak lagi orang yang berjejalan pertama-tama ke desa-desa, kemudian ke kota-kota kecil, dan akhirnya kota-kota besar, semua dipersatukan oleh kerajaan-kerajaan dan jaringan-jaringan komersial baru. Akan tetapi, untuk bisa mengambil keuntungan dari peluang-peluang baru ini, surplus-surplus makanan dan transportasi yang membaik tidaklah cukup. Fakta bahwa satu orang bisa menghidupi 1.000 orang di satu kota yang sama atau 1 juta orang di satu kerajaan yang sama tidak menjamin mereka bisa setuju tentang bagaimana membagi tanah dan air, bagaimana menyelesaikan pertikaian dan konflik, dan bagaimana bertindak pada masa-masa kekeringan atau perang. Dan, jika tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai, percekcokan meluas, sekalipun gudang-gudang berlimpah. Bukan kekurangan makanan yang menyebabkan sebagian besar perang dan revolusi dalam sejarah. Revolusi Prancis digalang oleh para pengacara makmur, bukan oleh petani-petani yang kelaparan. Republik Romawi mencapai puncak kekuasaannya pada abad pertama ketika armada-armada laut dari seluruh Mediterania memperkaya orang-orang Romawi melampaui impian paling liar para leluhur mereka. Namun, pada masa kemakmuran maksimum itulah tatanan politik Romawi runtuh menjadi serangkaian perang saudara mematikan. Yugoslavia, pada 1991, memiliki sumber daya yang cukup untuk menghidupi semua penghuninya, dan masih terdisintegrasi dalam pertumpahan darah yang mengerikan. Problem dari akar bencana-bencana itu adalah bahwa manusia berevolusi selama jutaan tahun dalam kawanan-kawanan kecil berisi beberapa puluh individu saja. Beberapa milenium yang memisahkan revolusi agrikultur dari kemunculan kota-kota, kerajaan-kerajaan, dan imperium-imperium bukanlah waktu yang cukup untuk memberi ruang bagi bergulirnya kerja sama massal yang naluriah. Meskipun tidak ada naluri biologi semacam itu, pada era pengembaraan, ratusan orang asing bisa bekerja sama berkat kesamaan mitos mereka. Namun, kerja sama ini longgar dan terbatas. Setiap kawanan sapiens terus menempuh kehidupan independen dan mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup masing-masing. Seorang sosiologis arkeologi yang hidup 20.000 tahun lalu, yang tak punya pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa setelah revolusi agrikultur, sangat mungkin menyimpulkan bahwa mitologi memiliki cakupan yang amat terbatas. Kisah-kisah tentang arwah leluhur dan benda keramat suku cukup kuat untuk membuat 500 orang berdagang kerang laut, merayakan perayaan aneh, dan ikut pasukan untuk menyapu bersih satu kawanan Neanderthal, tetapi tidak lebih dari itu. Mitologi, mungkin pikir sosiolog kuno tersebut, tidak mungkin bisa membuat jutaan orang asing bekerja sama dalam keseharian mereka. Akan tetapi, ternyata itu salah. Mitos, sebagaimana yang terjadi, lebih kuat dari yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Ketika revolusi agrikultur membuka peluang-peluang terciptanya kota-kota padat dan imperium-imperium besar, orang menemukan cerita-cerita tentang dewa-dewa besar, tanah air dan perusahaan-perusahaan saham gabungan untuk memenuhi hubungan-hubungan sosial yang dibutuhkan. Sementara evolusi manusia merangkak sebagaimana biasa dalam kecepatan bekicot, imajinasi manusia membangun jaringan-jaringan kerjasama yang mencengangkan, tak seperti yang pernah terlihat di muka bumi. Pada sekitar 8.500 SM permukiman-permukiman terbesar di dunia adalah desa-desa seperti Jericho, yang berisi beberapa ratus individu. Sampai dengan 7.000 SM kota Atal-Hayaka di Anatolia berisi antara 5.000 sampai 10.000 individu. Mungkin itu permukiman terbesar di dunia pada masa itu. Dalam milenium keempat dan kelima SM, kota-kota dengan puluhan ribu penghuni bertebaran di bulan sabit subur itu, dan masing-masing berkuasa atas desa-desa di dekatnya. Pada 3.100 SM, segenap wilayah hilir lembah Nil tersatukan ke dalam kerajaan Mesir. Mungkin Firaun menguasai ribuan kilometer persegi dan ratusan ribu orang. Sekitar 2.250 SM Sargon yang agung menyatukan imperium pertama, Akkadia. Kerajaan itu menaungi 1 juta penduduk dan angkatan perang 5.400 tentara. Antara 1000 SM dan 500 SM, mega imperium pertama muncul di Timur Tengah, Imperium Assyria, Imperium Babilonia, dan Imperium Persia. Mereka menguasai berjuta-juta penduduk dan memiliki puluhan ribu tentara. Pada 221 SM, dinasti Qin menyatukan Cina,
dan tak lama sesudahnya Romawi menyatukan lembah Mediterania. Pajak yang dibebankan pada 40 juta penduduk Qin dibayar untuk mendanai angkatan perang berkekuatan ratusan ribu tentara dan birokrasi kompleks yang mempekerjakan lebih dari 100.000 pejabat. Imperium Romawi pada masa kejayaannya menghimpun pajak dari 100 juta penduduk. Pendapatan ini mendanai angkatan perang 250.000 sampai 500.000 tentara, jaringan jalan yang masih digunakan 1.500 tahun kemudian, dan teater-teater serta amfiteater yang menampung penonton hingga hari ini. Jelas mengesankan, tetapi kita tidak boleh melabuhkan ilusi optimis tentang dua jaringan kerja sama masalah yang beroperasi di Mesir era Firaun atau Imperium Romawi. 2. Kerjasama A terdengar sangat altruistik, tetapi itu tidak selalu sukarela dan terkadang egaliter. Sebagian besar jaringan kerja sama manusia digerakkan menuju penindasan dan eksploitasi. Para petani membayar untuk kerjasama yang berkembang itu dengan surplus-surplus makanan mereka yang sangat berharga, yang menyengsarakan ketika pengumpul pajak menyapu bersih seluruh hasil kerja keras setahun penuh dengan satu goresan pena kerajaan. Amfiteater terkenal Romawi sering dibangun oleh budak-budak sehingga orang-orang kaya penganggur Romawi bisa menonton budak-budak lain terlibat dalam pertarungan gladiator yang kejam. Bahkan, penjara dan kamp-kamp konsentrasi adalah jaringan kerjasama, dan hanya bisa berfungsi karena ribuan orang asing berhasil mengordinasi aksi-aksi mereka. Semua jaringan kerjasama ini dari kota-kota Mesopotamia kuno sampai Imperium Qin dan Romawi adalah dua tatanan-tatanan yang diimajinasikan. Norma-norma sosial yang memelihara mereka bukan didasarkan pada naluri-naluri bawaan maupun perkenalan-perkenalan personal, melainkan pada kepercayaan yang sama pada mitos. Bagaimana mitos bisa menjaga imperium-imperium itu? Kita sudah membahas contoh semacam itu, Pesho. Kini mari kita mencermati dua mitos paling terkenal dalam sejarah, Undang-Undang Hammurabi dari 1776 SM, yang menjadi panduan kerjasama bagi ratusan ribu penduduk Babilonia kuno, dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada 1776 M, yang kini masih menjadi panduan kerjasama bagi ratusan juta orang Amerika modern. Pada 1776 SM, Babylon adalah kota terbesar di dunia. Imperium Babilonia mungkin yang terbesar di dunia, dengan lebih dari 1 juta penduduk. Babilonia menguasai sebagian besar Mesopotamia, termasuk Irak modern dan bagian-bagian yang kini menjadi Suriah dan Iran. Raja Babilonia yang paling terkenal kini adalah Hammurabi. Kemasyhurannya terutama disebabkan oleh naskah yang memuat namanya, Undang-Undang Hammurabi. Ini adalah kumpulan undang-undang dan keputusan-keputusan yudisial yang tujuannya untuk menjadikan Hammurabi sebagai sosok raja teladan yang adil, menjadi dasar bagi sistem legal yang seragam di seluruh Imperium Babilonia, dan mengajarkan kepada generasi-generasi masa depan tentang apa itu keadilan dan bagaimana seorang raja yang adil bertindak. Generasi-generasi masa depan memperhatikan. Elit intelektual dan birokrasi Mesopotamia kuno mengundangkan naskah itu, dan ahli-ahli kitab suci terus menyalinnya jauh setelah Hammurabi meninggal dan imperiumnya hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, Undang-Undang Hammurabi menjadi sebuah sumber bagus untuk memahami tatanan sosial ideal Mesopotamia kuno. Naskah itu dimulai dengan pernyataan bahwa Dewa Anu, Enlil, dan Marduka, dewa-dewa utama dalam keagamaan Mesopotamia, menunjuk Hammurabi II untuk menjaga keadilan di tanah ini, untuk melenyapkan orang fasik dan jahat, untuk mencegah yang kuat menindas yang lemah. Naskah itu kemudian dilanjutkan dengan daftar sekitar 300 putusan, yang dibuat dengan rumusan 2, jika begini dan begitu terjadi, maka putusannya adalah 2, misalnya, Hukum 1962-199 dan 2092-214 yang berbunyi, 196. Jika seorang kalangan atas membutakan mata orang kalangan atas, mereka akan membutakan matanya. 197. Jika dia mematahkan tulang orang kalangan atas lainnya, mereka akan mematahkan tulangnya. 198. Jika dia membutakan mata orang biasa atau mematahkan tulang orang biasa, dia harus membayar 60 shekel perak. 199. Jika dia membutakan mata seorang budak milik orang kalangan atas atau mematahkan tulang seorang budak milik orang kalangan atas, dia harus membayar 1,5 nilai budak, dalam perak. 209. Jika seorang dari kalangan atas menyerang seorang perempuan dari kelas atas dan menyebabkan keguguran janin, dia harus membayar 10 shekel untuk janinnya. 210. Jika perempuan itu mati, mereka akan membunuh putrinya.
211. Jika dia menyebabkan perempuan dari kalangan biasa keguguran janin dengan pemukulan, dia harus membayar 5 shekel perak. 212. Jika perempuan itu mati, dia harus membayar 30 shekel perak. 213. Jika dia menyerang budak perempuan milik orang kalangan atas dan menyebabkan keguguran janin, dia harus membayar 2 shekel perak. 214. Jika perempuan itu mati, dia harus membayar 20 shekel perak. Setelah membuat daftar hukuman itu, Hammurabi kembali mendeklarasikan bahwa ini adalah keputusan-keputusan yang adil yang ditetapkan oleh Hammurabi, raja yang cakap, dan dengan demikian mengarahkan negeri ini ke jalan kebenaran dan jalan hidup yang benar. Saya Hammurabi, raja yang mulia. Saya tidak gegabah atau abai terhadap manusia, menganugerahkan kepedulian saya atas nama Dewa Enlil, dan bersama mereka yang bersama Dewa Marduk mengutus saya. Undang-undang Hammurabi menegaskan bahwa tatanan sosial Babilonia berakar pada prinsip-prinsip keadilan universal dan abadi, yang didiktekan oleh para dewa. Prinsip hierarki adalah hal paling penting. Menurut undang-undang itu, orang dibagi menjadi 2 gender dan 3 kelas. Kelas atas, orang biasa, dan budak. Para anggota tiap gender dan kelas memiliki nilai yang berbeda-beda. Hidup perempuan biasa bernilai 30 shekel perak dan budak perempuan 20 shekel perak, sementara mata orang laki-laki biasa 60 shekel perak. Undang-undang itu juga menetapkan hierarki ketat dalam keluarga, antara lain anak-anak bukanlah pribadi yang merdeka, melainkan hak milik orang tua mereka. Oleh karena itu, jika seorang pria kalangan atas membunuh putri pria kalangan atas lainnya, putri pembunuh akan dibunuh sebagai hukuman. Bagi kita terasa aneh bahwa pembunuh tetap tak tersentuh sementara putrinya yang tak berdosa dibunuh. Namun, bagi Hammurabi dan masyarakat Babilonia ini keadilan yang sempurna. Undang-undang Hammurabi didasarkan pada premis bahwa jika seluruh rakyat raja menerima posisi mereka dalam hierarki dan bertindak sesuai posisinya, imperium berpenghuni jutaan orang itu akan mampu bekerja sama secara efektif. Maka, masyarakat mereka bisa memproduksi makanan yang cukup bagi anggotanya, mendistribusikannya secara efisien, melindungi mereka dari musuh, dan memperluas teritori agar dapat memperoleh kekayaan lebih banyak dan jaminan yang lebih baik. Sekitar 3.500 tahun setelah kematian Hammurabi, para penduduk koloni ke-13 Inggris di Amerika Utara merasakan bahwa Raja Inggris memperlakukan mereka secara tidak adil. Para perwakilan mereka berkumpul di kota Philadelphia, dan pada 4 Juli 1776 koloni itu mendeklarasikan bahwa para penduduk tidak lagi berada di bawah kekuasaan mahkota Inggris. Deklarasi kemerdekaan menyatakan prinsip-prinsip keadilan yang universal dan abadi, yang, sebagaimana Undang-Undang Hammurabi, terilhami oleh kekuasaan Tuhan. Meskipun demikian, prinsip paling penting yang diajarkan oleh Dewa Amerika sedikit berbeda dari prinsip yang diajarkan oleh dewa-dewa Babilonia. Deklarasi kemerdekaan Amerika menegaskan bahwa, kami berpendirian kebenaran ini ada dengan sendirinya, bahwa semua manusia diciptakan setara, bahwa mereka dibekali oleh pencipta dengan hak-hak yang tak bisa diambil, antara lain hak hidup, kebebasan, dan mencari kebahagiaan. Seperti halnya Undang-Undang Hammurabi, dokumen pendirian Amerika menjanjikan bahwa jika tindakan manusia sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang sakral, jutaan orang akan bisa bekerja sama secara efektif, hidup aman dan damai dalam masyarakat yang adil dan makmur. Seperti halnya Undang-Undang Hammurabi, Deklarasi Kemerdekaan Amerika bukan hanya sebuah dokumen yang terikat waktu dan tempat, ia diterima oleh generasi-generasi masa depan juga. Selama lebih dari 200 tahun, anak-anak sekolah Amerika menyalin dan mempelajarinya dengan sepenuh hati. Kedua naskah itu menyodorkan kepada kita sebuah dilema yang jelas. Keduanya, yakni Undang-Undang Hammurabi dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika, mengklaim pernyataan prinsip-prinsip keadilan universal dan abadi, tetapi menurut orang Amerika semua orang setara, sementara menurut orang Babilonia setiap orang sudah pasti tidak setara. Tentu saja, orang Amerika akan mengatakan bahwa merekalah yang benar, dan Hammurabi salah. Secara alamiah, Hammurabi akan menyergah dialah yang benar, dan orang Amerika salah. Faktanya, keduanya salah. Hammurabi dan para pendiri Amerika sama-sama mengimajinasikan sebuah realitas yang diatur oleh prinsip-prinsip keadilan yang universal dan kekal, seperti kesetaraan atau hierarki. Padahal, satu-satunya tempat yang memungkinkan prinsip-prinsip universal semacam itu adalah dalam imajinasi subur sapiens,
dan dalam mitos yang mereka ciptakan dan sebarkan. Prinsip-prinsip ini tidak punya validitas objektif. Mudah bagi kita untuk menerima bahwa pembagian orang menjadi dua, kelas atas A, dan dua, orang biasa A, adalah sebuah isapan jempol imajinasi. Namun, ide bahwa seluruh manusia setara juga sebuah mitos. Dalam pengertian apa seluruh manusia setara dengan yang lainnya? Adakah realitas objektif, di luar imajinasi manusia, yang di dalamnya kita semua benar-benar setara? Apakah seluruh manusia setara dengan yang lainnya secara biologis? Mari kita coba menerjemahkan baris paling terkenal dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika ke dalam terminologi biologis. Kami berpendirian kebenaran ini ada dengan sendirinya, bahwa semua manusia diciptakan setara, bahwa mereka dibekali oleh pencipta dengan hak-hak pasti yang tak bisa diambil, antara lain hak hidup, kebebasan, dan mencari kebahagiaan. Menurut ilmu biologi, orang tidak dua diciptakan. Mereka berevolusi. Dan, mereka pasti tidak berevolusi untuk menjadi dua setara A. Ide kesetaraan terjalin erat dengan ide penciptaan. Orang-orang Amerika mendapatkan ide kesetaraan dari Kristen, yang mengajarkan bahwa setiap orang memiliki jiwa ciptaan ilahi, dan seluruh jiwa setara di hadapan Tuhan. Namun, jika kita tidak mempercayai mitos Kristen tentang Tuhan, penciptaan, dan jiwa, lalu apa maknanya bahwa setiap orang dua setara A? Evolusi didasarkan pada perbedaan, bukan pada kesetaraan. Setiap orang membawa kode genetik yang berbeda-beda, dan terpapar sejak lahir pada pengaruh-pengaruh lingkungan yang berbeda-beda pula. Ini menyebabkan perkembangan kualitas yang berbeda-beda yang menjadikan peluang survival mereka juga berbeda-beda. Oleh karena itu, dua diciptakan setara A, harus diterjemahkan menjadi dua, berevolusi secara berbeda. Sebagaimana orang-orang tidak pernah diciptakan, maka demikian pula, menurut ilmu biologi, tidak ada dua, pencipta A, yang dua, membekali A, mereka dengan apapun. Hanya ada proses evolusi yang buta, tanpa tujuan apapun, yang mengarah pada kelahiran individu-individu. Dua, dibekali oleh pencipta mereka A, harus diterjemahkan begitu saja menjadi dua, dilahirkan A. Demikian pula, tidak ada sesuatu yang dinamakan hak dalam biologi. Yang ada hanyalah organ-organ, kemampuan-kemampuan, dan karakteristik-karakteristik. Burung-burung terbang bukan karena mereka memiliki hak untuk terbang, melainkan karena mereka memiliki sayap. Dan, tidak benar bahwa organ-organ, kemampuan-kemampuan, dan karakteristik-karakteristik ini dua, tak bisa diambil. Banyak dari mereka mengalami mutasi-mutasi yang konstan, dan bisa hilang sama sekali dari waktu ke waktu. Burung unta adalah burung yang kehilangan kemampuannya untuk terbang. Jadi, hak yang dua, tak bisa diambil, harus diterjemahkan menjadi dua, ciri-ciri yang bisa bermutasi. Dan, apa sesungguhnya karakteristik yang berevolusi pada manusia? Dua, kehidupan, pasti. Namun, dua, kebebasan, tidak ada hal seperti itu dalam biologi. Sebagaimana kesetaraan, hak, dan liabilitas terbatas perusahaan, kebebasan adalah sesuatu yang diciptakan orang dan ada hanya dalam imajinasi mereka. Dari sudut pandang biologi, tidak ada artinya mengatakan bahwa manusia dalam masyarakat demokratis adalah bebas, sedangkan manusia dalam kediktatoran tidak bebas. Dan, bagaimana dengan dua, kebahagiaan? Sejauh ini riset biologi gagal menyodorkan definisi yang jelas tentang kebahagiaan atau cara untuk mengukurnya secara objektif. Sebagian besar studi biologi mengakui hanya eksistensi kesenangan, yang lebih mudah didefinisikan dan diukur. Jadi, dua, kehidupan, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan harus diterjemahkan menjadi dua, kehidupan dan pencarian kesenangan. Maka, inilah garis dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang diterjemahkan ke dalam terminologi biologi. Kami mengakui bahwa kebenaran untuk ada dengan sendirinya, bahwa semua manusia berevolusi secara berbeda, bahwa mereka dilahirkan dengan karakteristik-karakteristik tertentu yang bisa bermutasi, dan bahwa diantaranya adalah kehidupan dan pencarian kebahagiaan. Para pendukung kesetaraan hak-hak manusia mungkin jengkel dengan garis pemikiran ini. Respons mereka mungkin begini. Dua, kami tahu bahwa orang-orang memang tidak setara secara biologis. Namun, jika kita yakin bahwa kita semua setara secara esensi, itu akan memungkinkan kita menciptakan sebuah masyarakat yang stabil dan makmur.
Saya tak mau menentang argumentasi itu. Inilah sesungguhnya yang saya maksud dengan dua, tatanan yang diimajinasikan. Kita mempercayai suatu tatanan tertentu bukan karena secara objektif benar, melainkan karena mempercayainya memungkinkan kita bekerja sama secara efektif dan membangun masyarakat yang lebih baik. Tatanan yang diimajinasikan bukanlah konspirasi jahat atau fatamorgana yang sia-sia, melainkan itulah satu-satunya cara manusia dalam jumlah besar bisa bekerja sama secara efektif. Namun, camkan bahwa Hammurabi mungkin akan mempertahankan prinsip hierarkinya dengan menggunakan logika yang sama. 2. Saya tahu bahwa orang-orang kalangan atas, orang biasa, dan budak, memang tidak secara inheren jenis orang berbeda-beda. Namun, jika kita yakin bahwa mereka berbeda, itu akan memungkinkan kita menciptakan masyarakat yang stabil dan makmur. Penganut sejati. Tentu tak sedikit pembaca menggeliang-geliut di atas kursi sewaktu membaca paragraf-paragraf tadi. Sebagian besar kita pada masa kini memang dididik untuk bereaksi seperti itu. Mudah untuk menerima bahwa Undang-Undang Hammurabi adalah sebuah mitos, tetapi kita tidak ingin mendengar bahwa hak asasi manusia juga adalah mitos. Jika orang-orang menyadari bahwa hak asasi manusia hanya ada dalam imajinasi, adakah bahaya yang menyebabkan masyarakat kita runtuh? Voltaire berkata tentang Tuhan bahwa tidak ada Tuhan. Tetapi jangan katakan kepada pelayan saya kalau tak ingin dia membunuh saya malam ini ya. Hammurabi mungkin akan berkata hal yang sama tentang prinsip-prinsip hierarkinya, juga Thomas Jefferson tentang hak asasi manusia. Homo sapiens tak punya hak-hak alamiah, sebagaimana laba-laba, hiena dan simpanse juga tak punya hak-hak alamiah. Namun, jangan katakan kepada para pelayan kami kalau tak ingin mereka membunuh kami malam ini. Ketakutan seperti itu bisa dibenarkan. Sebuah tatanan natural adalah tatanan yang stabil. Tak ada peluang bahwa gravitasi akan berhenti berfungsi besok, bahkan jika orang-orang berhenti mempercayainya. Sebaliknya, sebuah tatanan yang diimajinasikan selalu berisiko runtuh karena ia tergantung pada mitos, dan mitos musnah begitu orang berhenti mempercayainya. Demi mengawal sebuah tatanan yang diimajinasikan, upaya-upaya terus-menerus dan keras wajib dilakukan. Sebagian dari upaya ini mengambil bentuk kekerasan dan kekejaman. Angkatan perang, pasukan polisi, pengadilan, dan penjara terus bekerja memaksa orang-orang untuk bertindak sesuai dengan tatanan yang diimajinasikan. Jika seorang Babilonia kuno membutakan tetangganya, kekerasan biasanya diperlukan dalam rangka menegakkan hukum dua mata dibalas mata A. Ketika pada 1860 mayoritas penduduk Amerika menyimpulkan bahwa budak-budak Afrika adalah manusia dan karena itu harus menikmati hak kebebasan, dibutuhkan perang saudara yang berdarah-darah untuk membuat negara-negara bagian di selatan tunduk patuh. Meskipun demikian, sebuah tatanan yang diimajinasikan tidak hanya bisa dipelihara dengan kekerasan. Ia juga membutuhkan penganut sejati. Pangeran Talleyrand, yang memulai karirnya yang mirip bunglon di bawah Louis XVI, belakangan mengabdi kepada rezim revolusioner dan Napoleonik, dan membelotkan kesetiaannya pada masa akhir kehidupan dengan bekerja untuk monarki yang dipulihkan. Ia merangkum dekade-dekade pengalamannya dalam pemerintahan dengan mengatakan, bahwa Anda bisa melakukan banyak hal dengan bayonet, tetapi agak tidak nyaman untuk duduk di atasnya. Satu orang pendeta seringkali bisa melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh 100 tentara A, jauh lebih murah dan efektif. Lebih dari itu, seberapapun efisiennya bayonet, tetap harus ada orang yang menggunakannya. Mengapa harus tentara, sipir, hakim, dan polisi yang mempertahankan tatanan yang diimajinasikan, yang tidak mereka yakini? Dari semua aktivitas kolektif manusia, satu yang paling sulit diorganisasi adalah kekerasan. Untuk mengatakan bahwa sebuah tatanan sosial dipertahankan dengan kekuatan militer langsung menimbulkan pertanyaan, apa yang mempertahankan tatanan militer? Tidak mungkin mengorganisasi sebuah angkatan hanya dengan kekerasan semata. Paling tidak, para komandan dan tentara harus benar-benar mempercayai sesuatu, entah itu Tuhan, kehormatan, tanah air, kejantanan, atau uang. Ada satu pertanyaan yang lebih menarik, yakni tentang mereka yang berdiri di puncak piramida sosial. Mengapa mereka ingin menegakkan tatanan yang diimajinasikan jika mereka sendiri tidak mempercayainya? Cukup lazim untuk memandang bahwa elit melakukan itu karena keserakahan sinis. Namun, seorang sinis yang tak meyakini apapun tak mungkin menjadi serakah. Tak banyak hal untuk memenuhi kebutuhan biologis objektif Homo sapiens.
Setelah kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi, lebih banyak uang akan digunakan untuk membangun piramida, berlibur keliling dunia, mendanai kampanye pemilihan umum, mendanai organisasi teroris favorit, atau berinvestasi di pasar saham dan menghasilkan uang lebih banyak. Yang kesemuanya adalah aktivitas-aktivitas yang pada akhirnya tak berarti apa-apa bagi seorang sinis sejati. Diogenes, filsuf Yunani yang menciptakan aliran sinis, hidup dalam sebuah tong. Ketika Alexander yang Agung suatu ketika mengunjungi Diogenes saat dia bersantai di bawah terpaan sinar matahari, dan bertanya apakah ada yang bisa dia lakukan untuknya, filsuf sinis itu menjawab sang penakluk adidaya itu, "2, ya, ada sesuatu yang bisa Anda lakukan untuk saya. Tolong bergeser sedikit ke samping. Anda menghalangi sinar matahari." 2. Inilah kenapa kaum sinis tidak membangun imperium dan mengapa sebuah tatanan yang diimajinasikan hanya bisa dipertahankan jika bagian-bagian besar dari populasi dan terutama bagian-bagian besar elit dan pasukan keamanannya benar-benar mempercayainya. Kristen tidak akan bertahan 2000 tahun kalau mayoritas uskup dan pendeta tak mau mempercayai Kristus. Demokrasi Amerika tidak akan bertahan 250 tahun jika mayoritas presiden dan anggota Kongres tidak mau meyakini hak asasi manusia. Sistem ekonomi modern tidak akan bertahan sehari jika mayoritas investor dan bankir tidak mau meyakini kapitalisme. Dinding-dinding penjara. Bagaimana Anda membuat orang meyakini suatu tatanan yang diimajinasikan seperti Kristen, demokrasi, atau kapitalisme? Pertama, Anda tidak pernah mengakui bahwa tatanan itu adalah imajinasi. Anda selalu menekankan bahwa tatanan-tatanan yang mempertahankan masyarakat adalah realitas objektif yang diciptakan dewa-dewa besar atau oleh hukum alam. Orang-orang tidak setara bukan karena Hammurabi mengatakan demikian, melainkan karena Enlil dan Marduk memutuskannya. Orang-orang setara bukan karena Thomas Jefferson mengatakan demikian, melainkan karena Tuhan menciptakan demikian. Pasar bebas adalah sistem ekonomi terbaik bukan karena Adam Smith mengatakan demikian, melainkan karena ini adalah hukum alam yang tak bisa berubah. Anda juga mengedukasi orang-orang dengan bersungguh-sungguh. Sejak saat mereka dilahirkan, Anda terus-menerus mengingatkan mereka tentang prinsip-prinsip tatanan yang diimajinasikan, yang digabungkan dengan apa saja dan segala hal. Mereka digabungkan menjadi dongeng, drama, lukisan, lagu, etiket, propaganda politik, arsitektur, resep, dan busana. Misalnya, kini orang meyakini kesetaraan, maka menjadi pantas kalau anak-anak orang kaya mengenakan jeans, yang awalnya adalah pakaian kelas pekerja. Pada abad pertengahan orang-orang meyakini pembagian-pembagian kelas sehingga tidak ada bangsawan muda yang mengenakan jubah petani. Pada masa itu, mendapat sapaan dua tuana atau dua nyonya adalah hak istimewa yang dikhususkan bagi kaum bangsawan, dan sering dibeli dengan darah. Kini seluruh korespondensi yang sopan, terlepas dari siapapun penerimanya, dimulai dengan dua yang terhormat tuan atau nyonya. Ilmu kemanusiaan dan sosial mengerahkan sebagian besar energinya untuk menjelaskan secara tepat bagaimana tatanan yang diimajinasikan itu dijalin menjadi permadani kehidupan. Dalam ruang terbatas yang kita miliki, kita hanya bisa menoreh permukaan. Ada 3 faktor utama yang menghalangi orang menyadari bahwa tatanan yang mengatur kehidupan mereka hanya ada dalam imajinasi. A. Tatanan yang diimajinasikan ditempelkan ke dunia material. Meskipun tatanan yang diimajinasikan hanya ada dalam pikiran kita, ia bisa dijalin menjadi realitas material di sekitar kita, dan bahkan dipasang di batu. Sebagian besar orang Barat sekarang mempercayai individualisme. Mereka percaya bahwa setiap manusia adalah seorang individu, yang nilainya tidak tergantung pada isi pikiran orang lain tentang dia. Dalam diri setiap kita ada pancaran sinar gemilang yang memberi nilai dan arti bagi hidup kita. Di sekolah-sekolah modern Barat, para guru dan orang tua mengajarkan kepada anak-anak bahwa jika teman-teman sekelas mempermainkan mereka, mereka harus mengabaikannya. Hanya mereka sendiri, bukan orang lain, yang tahu nilai mereka yang sejati. Dalam arsitektur modern, mitos ini melompat keluar dari imajinasi untuk mengambil bentuk dalam batu dan lesung. Rumah modern dibagi menjadi banyak kamar sehingga setiap anak bisa memiliki ruang privat, tersembunyi dari pandangan, untuk memberikan otonomi maksimum. Kamar privat itu hampir selalu punya sebuah pintu, dan dalam banyak rumah tangga, anak dibenarkan menutup, dan mungkin mengunci pintu itu. Bahkan, orang tua dilarang memasukinya tanpa mengetuk dan meminta izin. Kamar itu dihiasi sesuai dengan keinginan anak, dengan poster-poster bintang rock di dinding dan kaus kaki kotor di lantai.
Seseorang yang tumbuh dalam ruang seperti itu tidak bisa tidak membayangkan diri sebagai seorang individu. Nilai dirinya yang sejati memancar dari dalam, bukan dari luar. Kaum bangsawan abad pertengahan tidak mempercayai individualisme. Nilai seseorang ditentukan oleh tempat mereka dalam hierarki sosial dan oleh apa yang orang lain katakan tentang mereka. Ditertawai adalah penghinaan mengerikan. Para bangsawan abad pertengahan mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk melindungi nama baik dengan harga apapun. Sebagaimana individualisme modern, sistem nilai abad pertengahan meninggalkan imajinasi itu dan termanifestasi dalam batu kastel-kastel. Kastel jarang berisi kamar-kamar privat untuk anak-anak, atau siapapun yang lain, dalam hal ini. Anak remaja laki-laki dari seorang baron abad pertengahan tidak memiliki kamar privat di lantai 2 kastel, dengan poster-poster Richard de Lionheart dan King Arthur di dinding serta pintu yang terkunci sehingga orang tua tidak dibolehkan membukanya. Dia tidur bersama banyak pemuda lain di sebuah ruang besar. Ia selalu ditampilkan dan selalu harus memperhatikan apa yang orang lihat dan katakan. Seseorang yang tumbuh dalam kondisi semacam itu secara alamiah menyimpulkan bahwa nilai sejati seorang pria ditentukan oleh tempatnya dalam hierarki sosial dan oleh apa yang dikatakan orang tentang dirinya. B. Tatatan yang diimajinasikan membentuk hasrat kita. Sebagian besar orang tidak ingin menerima bahwa tatanan yang mengatur kehidupan mereka adalah imajiner, tetapi faktanya setiap orang dilahirkan dalam sebuah tatanan yang diimajinasikan, yang sudah ada sebelumnya, dan hasratnya dibentuk sejak lahir oleh mitos-mitos dominan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, hasrat-hasrat personal kita menjadi pertahanan yang paling penting dari tatanan yang diimajinasikan tersebut. Misalnya, hasrat paling menonjol dari orang barat masa kini dibentuk oleh mitos-mitos romantik, nasionalis, kapitalis, dan humanis yang sudah ada selama berabad-abad. Orang-orang yang berteman saling menasihati. 2. Ikuti kata hatimu. Namun, hati adalah agen ganda yang biasanya mengambil instruksi dari mitos-mitos dominan yang berlaku pada masa itu, dan rekomendasi 2, ikuti kata hatimu, ditanamkan dalam pikiran kita oleh sebuah kombinasi mitos-mitos romantik abad ke-19 dan mitos-mitos konsumeris abad ke-20. Perusahaan Coca-Cola, misalnya, telah memasarkan diet coke ke seluruh dunia dengan slogan, 2, diet coke. Lakukan apa yang terasa enak. Bahkan, apa yang dianggap orang sebagai hasrat paling personal biasanya diprogram oleh tatanan yang diimajinasikan. Mari perhatikan, misalnya, hasrat populer untuk berlibur ke luar negeri. Tidak ada yang natural atau jelas dalam hal ini. Seekor simpanse pejantan alfa tidak akan pernah berpikir menggunakan kekuasaannya untuk pergi berlibur ke teritori kawanan simpanse tetangganya. Elit Mesir kuno menghabiskan harta bendanya untuk membangun piramida dan memumi mayat-mayat mereka. Tetapi tak ada di antara mereka yang berpikir tentang berbelanja di Babylon atau liburan main ski di Ponenicia. Orang-orang masa kini menghabiskan banyak uang untuk berlibur ke luar negeri karena mereka adalah penganut sejati mitos konsumerisme romantik. Romantisisme mengatakan kepada kita bahwa dalam rangka menciptakan sebagian besar potensi kemanusiaan, kita perlu memiliki sebanyak mungkin pengalaman yang berbeda. Kita harus membuka diri pada spektrum emosi yang luas, kita harus mencoba berbagai macam hubungan. Kita harus mencoba makanan-makanan yang berbeda. Kita harus belajar menghargai gaya-gaya musik yang berbeda-beda. Salah satu cara terbaik untuk melakukan semua itu adalah membebaskan diri dari rutinitas keseharian kita, meninggalkan sementara lingkungan yang kita kenal, dan pergi ke tempat-tempat yang jauh, di mana kita bisa mengalami budaya, aroma, cita rasa, dan norma-norma orang lain. Kita mendengar lagi dan lagi mitos-mitos romantik tentang betapa sebuah pengalaman baru membuka mata kita dan mengubah hidup kita. Konsumerisme mengatakan kepada kita bahwa untuk menjadi bahagia kita harus mengonsumsi sebanyak mungkin produk dan jasa. Jika kita merasa bahwa sesuatu hilang atau tidak cukup tepat, maka kita mungkin perlu membeli sebuah produk, mobil, pakaian baru, makanan organik, atau jasa, pembenahan rumah, terapi hubungan, kelas yoga. Setiap iklan televisi adalah legenda kecil lain tentang betapa mengonsumsi produk atau jasa tertentu akan membuat hidup menjadi lebih baik. Romantisisme, yang mendorong keragaman, bercampur secara sempurna dengan konsumerisme. Perkawinan keduanya melahirkan pasar pengalaman yang tak terbatas, yang di atasnya industri pariwisata modern berpijak. Industri pariwisata tidak menjual tiket penerbangan dan kamar hotel. Ia menjual pengalaman-pengalaman. Paris bukan sebuah kota. India juga bukan sebuah negara.
Keduanya adalah pengalaman-pengalaman, yang dengan mengonsumsinya diharapkan dapat meluaskan horizon kita, mencukupkan potensi kemanusiaan kita, dan membuat kita menjadi lebih berbahagia. Akibatnya, ketika hubungan antara seorang miliuner dan istrinya akan melewati jalan terjal, dia membawa istrinya ikut perjalanan mahal ke Paris. Perjalanan itu bukan sebuah refleksi suatu hasrat yang independen, melainkan sebuah keyakinan yang bergairah pada mitos-mitos konsumerisme romantik. Seorang pria kaya di Mesir kuno tidak akan pernah mengimpikan mengatasi krisis hubungan dengan membawa istrinya berlibur ke Babylon. Namun, dia mungkin membangun makam mewah yang selalu diidam-idamkan oleh sang istri. Sebagaimana elit Mesir kuno, sebagian besar di kebanyakan budaya mendedikasikan hidup mereka untuk membangun piramida. Hanya nama-nama, bentuk-bentuk, dan ukuran-ukuran piramida yang berbeda antara satu budaya dan budaya lainnya. Bentuknya, misalnya, bisa berupa sebuah penginapan pinggiran kota dengan kolam renang dan halaman rumput hijau, atau rumah mewah dengan pemandangan yang memikat. Sedikit yang mempertanyakan mitos-mitos yang menyebabkan kita menempatkan hasrat akan piramida menjadi yang paling utama. C. Tatanan yang diimajinasikan bersifat intersubjektif. Andai pun dengan kehebatan manusia super saya berhasil membebaskan hasrat-hasrat personal dari cengkeraman tatanan yang diimajinasikan, saya hanyalah satu orang. Untuk mengubah tatanan yang diimajinasikan, saya harus meyakinkan jutaan orang asing untuk bekerja sama dengan saya. Karena tatanan yang diimajinasikan bukanlah sebuah tatanan subjektif yang ada dalam imajinasi saya sendiri ya, ia lebih merupakan tatanan intersubjektif, yang ada dalam imajinasi ribuan dan jutaan orang. Untuk memahami ini kita perlu memahami perbedaan antara 2 objektiva, 2 subjektiva, dan 2 intersubjektiva. Sebuah fenomena objektif ada secara independen dari kesadaran manusia dan keyakinan manusia. Radioaktif, misalnya bukanlah sebuah mitos. Emisi radioaktif terjadi jauh sebelum orang menemukannya, dan berbahaya sekalipun jika orang-orang tidak mempercayai keberadaannya. Marie Curie, salah satu penemu radioaktif, tidak mengetahui saat tahun-tahun panjangnya mempelajari material radioaktif bahwa bahan itu bisa melukai tubuhnya. Meskipun dia tidak percaya radioaktif bisa membunuhnya, dia meninggal akibat anemia aplastik, sebuah penyakit yang disebabkan oleh paparan material radioaktif. Fenomena subjektif adalah sesuatu yang keberadaannya bergantung pada kesadaran dan keyakinan satu individu. Ia hilang atau berubah jika individu tertentu mengubah keyakinannya. Banyak anak meyakini eksistensi teman imajiner yang tidak terlihat dan tak bisa didengar oleh semua orang lain di dunia. Teman imajiner ada semata-mata dalam kesadaran subjektif anak tersebut, dan ketika anak tumbuh dewasa dan berhenti mempercayainya, teman imajiner itu pun hilang. Fenomena intersubjektif adalah sesuatu yang ada dalam jaringan komunikasi yang menghubungkan kesadaran subjektif banyak individu. Jika satu individu mengubah keyakinannya, atau bahkan meninggal, maknanya tidak signifikan. Namun, jika sebagian besar individu dalam jaringan itu mati atau mengubah keyakinannya, fenomena intersubjektif akan bermutasi atau menghilang. Fenomena intersubjektif bukan penipuan jahat maupun kepura-puraan tak bermakna. Keberadaannya memang berbeda dengan fenomena fisik seperti radioaktif, tetapi dampaknya pada dunia masih tetap besar. Banyak pengendali sejarah paling penting bersifat intersubjektif. Hukum uang, dewa, negara. Peugeot, misalnya bukanlah teman imajiner dari CEO Peugeot. Perusahaan itu ada dalam imajinasi bersama jutaan orang. CEO mempercayai eksistensi perusahaan itu karena dewan direkturnya juga mempercayainya. Sebagaimana banyak pengacara perusahaan, sekretaris di kantor, para kasir bank, dan para pialang di pasar saham, serta dealer-dealer mobil dari Prancis sampai Australia. Jika CEO sendiri tiba-tiba berhenti mempercayai eksistensi Peugeot, dia dengan cepat akan mendarat di rumah sakit jiwa dan seseorang akan menduduki jabatannya. Demikian pula, dolar, hak asasi manusia, dan Amerika Serikat ada dalam imajinasi bersama miliaran orang, dan tak seorang pun individu bisa mengancam eksistensinya. Jika saya sendirian berhenti mempercayai dolar, hak asasi manusia, atau Amerika Serikat, tak akan berarti apa-apa. Tatanan-tatanan yang diimajinasikan ini bersifat intersubjektif sehingga untuk mengubahnya kita harus secara serempak mengubah kesadaran miliaran orang, sesuatu yang tidak mudah. Sebuah perubahan untuk ukuran sebesar itu hanya bisa dikerjakan dengan bantuan organisasi yang kompleks, seperti partai politik, gerakan ideologis,
atau aliran keagamaan. Namun, dalam rangka membentuk organisasi yang kompleks semacam itu perlu meyakinkan banyak orang asing untuk mau bekerja sama satu dengan yang lain. Dan, ini hanya akan terjadi jika orang-orang asing tersebut mempercayai mitos yang sama. Maka dari itu, untuk mengubah sebuah tatanan yang diimajinasikan, kita harus pertama-tama meyakini sebuah alternatif tatanan yang diimajinasikan. Untuk menghilangkan pesyo, misalnya, kita perlu mengimajinasikan sesuatu yang lebih kuat, seperti sistem hukum Prancis. Dalam rangka menghilangkan sistem hukum Prancis, kita perlu mengimajinasikan sesuatu yang lebih kuat lagi, seperti negara Prancis. Dan, jika kita ingin menghilangkannya juga, kita harus mengimajinasikan sesuatu yang jauh lebih kuat lagi. Tidak ada jalan untuk membebaskan diri dari tatanan yang diimajinasikan. Ketika kita menghancurkan penjara kita, dan berlari menuju kebebasan, kita sesungguhnya berlari menuju halaman yang lebih luas dari penjara yang lebih besar dua.